Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dolan pada hari ini, diskusi online mingguan. Saat ini kita berada di seri 122, dan pada hari ini kita mengundang dari Perkumpulan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Dengan topik besar adalah manajemen kejang dan epilepsi di IGD, langkah-langkah krusial bagi dokter umum. Dan akan dimoderasikan oleh Dr. Linda Astari, spesialis dermatovenerologi estetika, subspesialis dermatologi tropis, FINS DV dan PADV. Dia merupakan sekretaris program studi SP1 Dermatologi Venerologi dan Estetika FK UNER dan ketua Perdoski cabang Surabaya. Kemudian yang kedua, kita akan mengundang dua narasumber yang cukup ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Wardah Rahmatul Islamia, spesialis neurologi, subspesialis ENK konsultan. Ini merupakan koordinator program studi SP1 Neurologi FK UNAIR. Dan yang kedua, Dr. Ersifa Fatima, spesialis neurologi, subspesialis ENK konsultan, staf KSM Neurologi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Untuk mempersingkat acara kita, kami serahkan kepada Bu Dr. Linda untuk memulai acara ini. Kami persilakan, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Charles atas pengantarnya. Terima kasih Dokter Charles yang sudah berkenan untuk membuka acara webinar Dolan ID seri ke-122. Tidak terasa sudah sampai ke seri 122 yang pada kesempatan sore hari ini akan mengangkat topik manajemen kejang dan epilepsi di IGD atau instalasi gawat darurat, langkah-langkah krusial yang diperlukan bagi para sejawat dokter umum. Jadi mungkin nanti kita akan membahas bagaimana manajemen kejang dan juga epilepsi di IGD dan yang apa yang mungkin perlu dilakukan oleh para sejawat dokter umum. Dan di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber kita dari Perdosni yang tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Dokter Charles. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu kedua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama adalah Dokter Wardah Rahmatul Islamia, spesialis neurologi, subspesialis ENK konsultan. Selamat sore, Assalamualaikum Dokter Wardah. Selamat sore, Dokter Linda. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Dokter Wardah untuk kesediaannya untuk menjadi narasumber pada sore hari ini mewakili dari Perdosni. Ya, baik untuk pembicara kita atau narasumber kita yang kedua, ini Dokter Ersifa Fatima, spesialis neurologi, subspesialis ENK konsultan. Beliau juga merupakan staf di KSM Neurologi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore, Assalamualaikum Dokter Ersifa. Waalaikumsalam, dokter. Ya, terima kasih ya dok kesediaannya untuk menjadi narasumber. Sehat ya dok? Alhamdulillah, dok. Sehat, Alhamdulillah. Baru pertama sepertinya ya kalau Dokter Ersifa ya mengisi Iya, pertama acara kali, dok. dolan ya. Iya, Ya, mudah-mudahan nanti bisa apa sharing ya dok untuk ilmu-ilmunya terkait bidang neurologi ya ini tentang manajemen kejang dan epilepsi untuk para jawat dokter umum. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk sebelum kita memasuki sesi diskusi tanya jawab, mungkin nanti dari Dokter Wardah atau Dokter Ersifa bisa menampilkan sedikit pengantar begitu ya dok, mungkin beberapa slide saja sebagai pengantar untuk topik kita pada sore hari ini. Sebelum nanti kita akan masuk ke sesi diskusi. Untuk itu kepada para peserta webinar Dolan ID Surabaya, apabila nanti ada pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Sekali lagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber kita bisa mengajukan atau menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A. Kalau mungkin mau secara live untuk bertanya kepada kedua narasumber juga diperbolehkan ya, Dok ya. Bisa raise hand saja. Nanti akan dipromot ke apa panelis sebagai panelis untuk para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber secara langsung. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan Dokter Wardah atau Dokter Ersifa mungkin ada PowerPoint atau slide yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Dok. Monggo. Dari Oke, Dokter Wardah? terima Iya, kasih. Ya, iya. terima kasih, Dokter Linda.
Secara khusus sih, tidak ada slide khusus ya dok. Oh Mungkin gitu, izin yes. share satu slide aja dari saya terkait adanya perubahan definisi dok. Jadi, Oke dok. oke, selama ini ada bisa terlihat ya dok. Iya kelihatan dok. Oke. Jadi selama ini status epileptikus yang sudah dipahami mungkin era saya dulu sekolah Iya itu dok. disebut bahaya suatu kondisi gawat darurat bila kejang tidak berhenti dalam 30 menit. Nah, ada Mm-mm. definisi yang baru sekarang. Definisi yang Oh, baru oke. adalah kalau tidak berhenti dalam 5 menit atau kejangnya mungkin sebentar, tapi kesadarannya tidak segera membaik dalam 5 menit, maka ini sudah merupakan sebuah kegawat daruratan yang kita kenal bersama adalah status epileptikus. Hmm. Jadi pertanyaan pertama ketika mendapat pasien kejang adalah langsung yang ditanyakan adalah sudah berapa lama kejangnya. Sebelum kita tanya kayak apa bentuk kejangnya dan sebagainya. Begitu keluarga pasien atau pengantar mengatakan bahwa durasi kejangnya lebih dari 5 menit, maka kita hendaknya segera menghentikan proses anamnesis dengan lanjut ke kegawat daruratan. Oh. Dalam secara definisi yang baru, durasi ini ada durasi T1 dan T2 di mana durasi T1 ini berhubungan kalau tidak berhenti dalam 5 menit, maka pasien ini akan beresiko kejangnya berulang. Hmm. Sedangkan T2 kalau tidak berhenti, nah kalau yang dulu definisi 30 menit itu sekarang bergeser jadi T2. Kalau tidak Hmm. berhenti dalam 30 menit, maka kerusakan otaknya menjadi permanen. Hmm. Jadi mungkin eh, hal yang perlu saya highlight untuk pertemuan kali ini adalah perubahan definisi ini. Karena mungkin saya pernah mengisi dolan yang lalu, itu saya Iya, masih menyampaikan yang 30 lama menit. ya dok ya. Ya, karena ada hal-hal baru yang terus berkembang di mana para ahli itu Hmm. memikirkan bahwa oh ternyata kalau lebih dari 5 menit maka pasien ini otaknya akan beresiko kejang lagi, kejang lagi, kejang lagi. Dan ini yang sering tadi sudah kejang di rumah kejang lagi itu karena dia sudah melewati waktu T1-nya. Dan kalau sudah melewati T2-nya artinya oh ya dok tadi kejangnya lebih dari 30 menit maka bisa dipastikan akan ada sequelnya di mana kerusakan otaknya sudah permanen. Oke. Mungkin ini saja sih dok yang mau saya highlight karena memang jujur ini hal baru dan begitu dia bilang lebih 5 menit mungkin teman-teman sejawat dokter semua sebaiknya segera melanjutkan ke protap lanjutannya yaitu menghentikan kejangnya terlebih dahulu daripada sibuk bertanya terkait anamnesis dan sebagainya karena ini tadi jangan sampai dia jatuh pada kondisi yang kerusakan otaknya menjadi permanen. Permanen, Ya, baik-baik. Baik, jadi itu definisi terbaru ya dok ya. Jadi pokoknya kalau sudah lebih dari 5 menit tidak berhenti atau mungkin sebentar kurang dari 5 menit tapi dia berulang gitu ya dok ya. Terus kemudian pasiennya juga masih belum sadar sadar penuh. baik ya, sadar penuh, itu kita harus sudah langsung masuk dalam status kegawat daruratan ya dok ya, untuk segera Ya, betul. menghentikan kejangnya. Nah, itu apa namanya? Apabila kejangnya ini berlangsung ini tadi ya, Dok ya, kan mungkin pasien tuh waktu di rumah mungkin kan dia mungkin kurang dari 5 menit, tapi terus kemudian kan dibawa nih Dok, dibawa ke rumah sakit ya Dok ya. Nah, pada saat di rumah sakit itu misalkan dia tidak dalam keadaan kejang, itu jadi dia mungkin maksudnya tidak dalam posisi kejang gitu ya, mungkin sudah bisa ditanya-tanya atau apa, itu juga harus segera diapakan dok supaya karena tadi kan kata dokter Wardah kalau lebih dari 5 menit ya dok ya, kalau itu dia akan cenderung berulang kembali ya. Ya, jadi kalau dia saat datang ke kita sedang baik-baik saja, tidak sedang kejang, Hmm. hanya riwayat saja sebelumnya, maka pertanyaannya apakah ini dalam 24 jam berulang? Karena kalau dia berulang, dulu kita kenal ada istilah serial epileptikus.
di mana level kegawatannya hampir sama dengan status epileptikus ini. Cuman memang lebih rendah ya, dalam arti tidak komplikasi yang dihasilkan tidak sehebat seperti halnya status epileptikus. Jadi pertanyaan kedua adalah apakah dalam 24 jam Jam ini berulang. kejangnya berulang atau tidak? Kalau oh iya dok, ini sudah lebih dari 5 kali, maka treatnya akan sama dengan treat status epileptikus. Jadi manajemennya akan sama dengan manajemen status epileptikus. Tapi kalau hanya 1 kali, maka disinilah kita memastikan apakah definisi kejang yang disampaikan oleh pasien atau Pasien keluarganya ini adalah definisi yang sama. sama dengan kita. Artinya true seizure, kejang beneran atau bukan. Karena ada beberapa kondisi bukan kejang ini kita kenal dulu istilahnya dengan pseudo-seizure. Cuman kalau pseudo-seizure itu asumsi dokter adalah pura-pura, hanya psikogenik. Padahal ada yang namanya involuntary movement, itu juga termasuk pada pseudo-seizure. Ada syncope, itu juga mirip-mirip dengan seizure, jadi mirip-mirip dengan kejang. Jadi kita harus memastikan apakah sama antara kejang yang disampaikan oleh keluarga pasien dengan kita. Di mana biasanya kalau ciri dari kejang itu biasanya durasinya singkat, tidak pernah lebih dari 30 menit. Kemudian bentuknya selalu sama kalaupun berulang, stereotype. Jadi kalau dia cerita kadang kanan, kadang kiri, nah itu mungkin perlu diragukan. Kemudian dia bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Jadi 3 poin itu yang perlu diambil. Oh ya, ini true seizure. Oh ini bukan. Artinya kalau misalnya tangan saya nih loh dok sering bergerak seperti ini. Terus kita tanya berapa lama sudah Bu itu? Oh ini sudah ada 1 minggu tidak berhenti. Artinya kan lebih dari 30 menit ya. Durasinya panjang. Maka mungkin ini involuntary movement seperti halnya tremor. Kemudian, apakah terjadi dimanapun, kapanpun? Tidak hanya terjadi kalau misalnya saya cemas di depan Di pegang depan mic, publik. oke, di depan ya audiens, jadi baru muncul dan sebagainya. Itu bukanlah kejang, karena kejang itu otaknya meletup dan kita nggak bisa prediksi kapan meletupnya, bisa terjadi dimanapun, kapanpun, sehingga biasanya ada cedera karena dia terjatuh atau langsung terjadi seketika muncul jejas dan sebagainya. Dan bentuknya selalu tangannya di tangan itu ya di tangan itu terus. Mungkin itu Hmm, dok. Jadi iya, iya. dipastikan true Nah, seizure atau bukan. true seizure atau bukan. Nah, kembali ke tentang gejala kejangnya ini ya, Dok ya. Berarti kan tadi ada beberapa bentukan gejala ya, Dok. True seizures, ada pseudo seizure, atau mungkin juga yang lain. Nah, ini mungkin bisa sedikit dijelaskan kembali, Dokter. Mungkin dengan Dokter Ersifa ya, mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang gambaran klinis atau manifestasi klinis dari kejang ini ya dok ya, seperti apa. Jadi kan mungkin dari sejauh dokter umum reminding kembali begitu ya dok yang dikatakan gejala true seizure, terus kemudian mungkin yang pseudo seizure itu yang seperti apa atau yang sinkop itu gimana gitu ya. Mungkin mungkin bisa sedikit dijelaskan kembali dok sebelum kita nanti masuk ke apa namanya proses penegakan diagnosis ya, apakah ini masuk ke status epileptikus yang perlu dilakukan tata laksana segera atau bagaimana gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dokter Ersifa? Ya, terima kasih Dokter Linda atas pertanyaannya. Jadi bagaimana membedakan apakah ini true seizure atau pseudo seizure? Mungkin sebelumnya review kembali. Jadi sebenarnya apa sih seizure itu atau kejang atau Ya. disebut juga bangkitan epileptik. Jadi Mhm. kalau per definisi bangkitan epileptik adalah tanda atau gejala yang sifatnya sesaat dan disebabkan oleh abnormalitas neuronal di otak. Jadi karena listrik yang meletup di otak. Nah, Hmm. tanda atau gejala ini bisa berupa apapun ya, dan sifatnya sesaat. Ini banyak tanda dan gejala di bidang neurologi yang sifatnya sesaat. Misalnya tadi seperti sinkop. Kemudian juga TIA, serangan otak sepintas itu kan ya. Kemudian apalagi movement disorder. Nah, apa yang membedakan kejang dengan sinkop, dengan mungkin TIA, dengan movement disorder, penyebabnya. Jadi kalau misalkan bangkitan epileptik, penyebabnya karena listrik di otak.
Kalau misalkan sinkup penyebabnya karena kardiovaskuler, TIA karena cerebrovaskuler. Jadi penyebabnya dari listrik otak atau bukan. Kalau misalkan iya, Hmm. maka itu bangkitan epileptik. Nah, sekarang dari mana kita tahu apakah gejalanya ini disebabkan dari listrik atau bukan? Kayak gitu. Bisa yang pertama dari anamnesis dan pemeriksaan klinis. Yang paling sering ditemukan adalah seizure, DD, pseudo seizure yang psikogenik. Kayak gitu. Jadi psychogenic seizure. Nah, kalau misalkan psychogenic seizure tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Wardah, biasanya dipicu oleh faktor emosi. Terus gejalanya itu naik turun sesuai dengan emosi. Kemudian juga biasanya muncul di depan orang. Kalau misalkan dia sedang tidur atau tidak ada orang, dia biasanya tidak pernah muncul eventnya itu. Kemudian durasinya biasanya lebih lama. Kalau misalkan true seizure, biasanya tipikalnya 2 sampai 3 menit. Dia berhenti kejangnya. Tapi kalau Durasinya singkat ya, Dok. kalau pseudo seizure biasanya dia lebih lama. Bisa sampai kita kemarin dapat pasien 1,5 jam kejangnya. Belakangan ketemu dia ternyata pseudo seizure. Kemudian ada juga yang membedakan adalah ada posisi tertentu. Jadi kalau misalkan dokter curiga ini pseudo atau bukan, kayak gitu. Mungkin dari pemeriksaan. Jadi kalau misalkan ditemukan pasiennya itu sedang kejang, mungkin bisa dicoba untuk dibuka matanya. Kalau misalkan matanya terpejam, kadang-kadang masih bisa melawan. Kayak gitu. Hmm. Jadi dia menjem. Nah, kalau misalkan pas kejang matanya terbuka, biasanya membantu dia untuk mendiagnosa dia true seizure. Kayak gitu. Kemudian juga dengan ngompol, lidah tergigit, ada apa jejas, luka karena pasien ini kan memang biasanya kalau misalkan kejang seluruh tubuh biasanya tidak sadar kan ya. Jadi itu membantu kita untuk menentukan apakah dia true seizure atau pseudo seizure. Itu membedakan true seizure dengan yang psikogenik. Yang Ada juga psikogenik. seizure dengan sinkop. Ini juga sama-sama tidak sadar kan ya, tidak sadar sesaat bisa kejang bisa bukan kejang. Tapi biasanya ini yang membedakan, membantu membedakan itu pencetusnya. Kalau sinkop biasanya yang sering kardiogenik kan ya. Jadi biasanya dia munculnya pada saat dia posisi upright kayak gitu kan ya, berdiri lama, kemudian kadang-kadang biasanya sih pas upacara kepanasan, dehidrasi itu biasanya. Kemudian biasanya diawali dengan kayak berdebar-debar, kemudian pandangan gelap, berkunang-kunang. Ya durasinya cepat, biasanya cuma beberapa detik. Kemudian pas kembali sadarnya langsung cepat, jadi langsung begitu selesai sadar penuh. Kayak gitu. Ya Hmm. mungkin itu beberapa beberapa apa namanya yang paling sering kita temukan biasanya psikogenik atau sinkop. Nah gitu. Atau sinkop ya, Dok ya. Ya, Kalau yang involuntary movement tadi, Dok? involuntary movement itu biasanya yang sering adalah involuntary movement itu muncul terus-menerus. Jadi dia hanya berhenti pada saat dia tidur, involuntary movement. Hmm. Kayak gitu. Jadi kalau involuntary movement rata-rata yang kita temukan adalah eventnya itu sering banget muncul hampir kontinu, tapi dia menghilang pada saat tidur. Kebanyakan seperti itu. Kayak gitu. Oke, oke. Biasanya juga kesadaran pasiennya ini juga masih baik ya, Dok ya? Kalau Biasanya involuntary kesadarannya movement ya. ini tidak terganggu, kesadarannya biasanya masih sadar penuh pasiennya. Sadar penuh ya, Dok ya. Baik-baik. Jadi mungkin itu salah satu apa beberapa DD ya, Dok ya, yang sering dikelirukan dengan true seizure ya, yang mungkin nanti bisa teman-teman sejawat dokter umum juga bisa lebih apa mengenali begitu ya, Dok ya. Tadi ada apa sinkop, terus kemudian psychogenic seizure dan juga involuntary movement mungkin ya, yang mungkin itu bisa dikelirukan dengan true seizure. Tapi tadi yang disampaikan Dokter Wardah, kalau true seizure itu bila durasinya biasanya singkat ya dok ya, 2 atau 3 menit saja, kemudian stereotype. Jadi bentuk ininya sama ya dok ya, stereotype seizure-nya, lalu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Dan ini memang disebabkan karena letupan listrik ya dok ya di otak ya, jadi bukan karena kardiovaskular atau mungkin penyebab yang lain gitu ya. Baik-baik dok, terima kasih banyak. Ini kebetulan di kolom Q&A sudah ada beberapa pertanyaan dok. Mungkin kita langsung saja ya dok ya, sambil nanti kita membahas tentang tata laksana ya dok ya, untuk di UGD terkait dengan langkah-langkah krusial yang perlu kita lakukan. Nah ini pertanyaan pertama dari Dr. Muhammad Sandi Setiawan. Mohon izin bertanya, tata laksana kejang di IGD, apakah masih menggunakan diazepam injeksi? Dan tata laksana epilepsi apakah seumur hidup? Matur nuwun. Gitu. Ya, silahkan mungkin dari Dokter Wardah atau Dokter Esifa. Dokter Wardah. Baik, ya, makasih, makasih Dokter Sandi. Jadi untuk
pada saat kita berhadapan. Jadi pada saat dibedakan antara pada saat pasien sedang kejang di depan kita atau dia sedang tidak kejang di depan kita. Kalau Hmm. dia pas sedang kejang di depan kita, maka kita harus menghentikan kejang itu seketika saat itu juga. Nah, obat yang bisa yang sering terlupakan adalah ABC dulu. Jadi oksigenasi sambil kita meresepkan diazepam karena jujur diazepam itu tidak juga selalu ada tersedia Hmm. di dekat kita atau kita ngantongi terus itu juga nggak mungkin. Jadi kita pasti akan order dulu ke farmasi dan supaya tidak kita mendapatkan tuntutan dari keluarga pasien ada delay dalam penanganan, maka lakukan airway breathing dan circulation. Biasanya sambil kita mencari apa namanya untuk IV line, jadi memudahkan ketika kita nanti akan memasukkan Obat. injeksi kalau memang kita mau memasukkan. Kemudian sebenarnya tadi saya sampaikan kejang itu akan berhenti sendiri sebenarnya. Kalau dia tidak masuk ke status dia akan berhenti sendiri. Jadi biasanya dengan pemberian oksigenasi kejang akan terhenti sendiri sehingga tidak selalu perlu kita memberikan diazepam. Tapi ketika kejang itu tidak berhenti, ketika kita lebih dari 5 menit tidak berhenti sendiri atau sudah dioksigenasi tidak berhenti, maka disinilah letak untuk diberikan benzodiazepin. Sebenarnya obatnya tetap sama, Dok. Apapun jenis kejangnya, apapun penyebabnya, mau tipe apapun, epilepsi atau bukan, obatnya tetap benzodiazepin. Cuman sediaan benzodiazepin itu bervariasi. Ada yang rektal, itu biasanya pada anak-anak, jadi mudah. Karena jujur kita mencari IV line, pasien diem aja, kita mau ambil Sulit. darah kadang nggak dapat, pasiennya gemuk Ya. atau lansia atau apa, nah itu susah. Kita boleh pakai diazepam rektal. Kalau di luar negeri itu ada benzodiazepin, midazolam spray, nasal atau lewat bukal. Cuman di Indonesia belum ada, yang ada masih benzodiazepin rektal. Kita boleh juga menggunakan midazolam. Nah, enaknya midazolam ini intramuskular. Jadi kita tidak perlu mencari IV IV line itu. line. Ya, itu juga diizinkan, tapi intramuskular. Jadi kita boleh memberikan kalau ada di rumah sakit atau di layanan vaskesnya ada, boleh memberikan intramuskular. Kalaupun tidak ada, baru memang menggunakan obat benzodiazepin. Jadi untuk penanganan awalnya itu tadi yang kita berikan. Benzodiazepin diulang, bisa diulang. Jadi kita tunggu kalau dalam 5 menit masih menetap, boleh diulang lagi 1 kali lagi. Kalau masih menetap baru lanjut ke loading dari phenytoin. Jadi masih sama dok urut-urutannya seperti halnya waktu dokter dulu mungkin mendapatkan waktu di pendidikan dokter atau pelatihan-pelatihan yang lain. Jadi masih sama. Terus terkait pertanyaan berikutnya, tata laksana epilepsi apakah seumur hidup? Mungkin Dokter Ersifa, Dok, bisa menambahkan? Mm-mm. Ya, silakan dok. Ini bagaimana edukasi yang tepat ya kepada pasien untuk penanganan pertama saat mengalami kejang di rumah dari Dokter Nicholas Sugandi. Jadi mungkin kita nih kalau dokternya mau ngasih pesen-pesen gitu ya dok ya, mungkin Hmm. untuk di rumah apabila nanti di rumah tuh kejang. Nah itu kira-kira gimana dok? Ya, baik dokter. Jadi ini mungkin sebelum menjawab pertanyaan yang tata laksana kejang di rumah ini ngapunten ada satu lagi dok yang pertanyaan sebelumnya ini yang kedua. Oh iya iya, Apakah monggo dok. ya apakah Mungkin tata ada yang laksana mau ditambahkan ya epilepsi dok ya. uh, uh, tata laksana epilepsi seumur hidup? Mungkin ini dulu nih. Jadi kalau epilepsi ini penyakit otak yang ditandai dengan predisposisi kecenderungan untuk muncul kejang berulang. Jadi tidak ada problem apa-apa pun di otaknya dia akan muncul kejang. Nah ini memang perlu terapi jangka panjang kayak gitu. Kalau saat ini tata laksana kita guideline-nya menganjurkan sampai 3 tahun bebas kejang kayak gitu. 3 tahun bebas kejang, kemudian nanti kita lakukan EEG, evaluasi, rekam otak evaluasi. Kalau misalkan dari hasil EEG-nya tidak muncul gelombang kejang, nah itu mungkin baru bisa kita pertimbangkan untuk obatnya dilepas. Tapi lepasnya tidak langsung mendadak stop, jadi itu pun pelan-pelan sambil dilihat responnya. Kayak gitu. Jadi nanti jadi sebetulnya untuk tata laksana epilepsi ini mungkin bisa tidak seumur hidup ya dok ya?
tidak selalu Bisa. seumur hidup ya, Dok ya. Iya, jadi Tergantung tergantung jenis dari, epilepsinya. iya betul, Hmm, seperti Dokter Wada tergantung sampaikan. jenis epilepsinya. Terus jadi nanti juga ada pemeriksaan ya, Dok, untuk memonitor apakah terapi atau tidak begitu ya, Dok ya. Tadi EEG tadi. Iya, betul Dok. Ya, ya, baik, Dok. Tergantung dari jenis epilepsinya ya, Dok ya. Baik, baik. Terima kasih, Dokter Siva untuk jawaban pertanyaannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Dokter Nikola Sugandi. Ini bagaimanakah edukasi yang tepat untuk pasien kepada pasien untuk penanganan pertama saat mengalami kejang di rumah? Nah, ini mungkin bisa disampaikan, Dok. Ini mungkin izin saya Monggo Dokter ini Elsifa. oh ya, Iya, nanti monggo, Dokter Dokter. Wada mungkin nanti menambahkan ya Dokter. Jadi kalau tadi disampaikan Dokter Linda pertanyaannya, jadi bagaimana tata laksana kejang di rumah. Jadi memang kejang ini kalau misalkan dialami oleh anak atau anggota keluarga itu mungkin suatu hal yang membuat kita cemas kan ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan menghadapi situasi kejang itu yang harus pertama-tama dilakukan adalah reassurance, diyakinkan bahwa untuk menghadapi kondisi seperti ini tidak boleh cemas, tidak boleh panik kayak Hmm, gitu. Lihat timingnya. Ini sekarang ini perlu perhatian ya untuk timing ini karena nanti ada tindakan khusus yang dimana kita harus bertindak dalam jangka waktu tertentu tadi seperti yang dijelaskan Dokter Wada 5 menit kan ya patokannya. hmm, Nah, kemudian nomor 2 bisa kita juga sambil kita perhatikan kondisi kejangnya. Nah, ini juga prioritas kita sebenarnya safety. Jadi semisal memang misalkan di atas tempat yang tinggi, misalkan di atas bed kan ya dijaga jangan sampai jatuh pada saat kejang itu, jangan sampai terluka. Misal ada benda-benda yang bisa melukai di sekitarnya, benda-benda itu disingkirkan. Kemudian bisa dilonggarkan pakaiannya, misalkan menggunakan dasi atau menggunakan sabu itu bisa dilonggarkan pakaiannya. hmm, Kemudian jangan masukkan apapun ke dalam mulut. Ini biasanya dikasih sendok atau dikasih handuk atau yang lain. Nah ini tidak dianjurkan. Semisal buat sudah digigit mungkin gitu ya, misalnya Dok. sudah kaku Biasanya kan kayak gitu, kalau zaman dulu ya. iya, jadi tidak perlu memasukkan apapun ke dalam mulut kayak gitu. Jadi entah itu obat, entah itu sendok atau entah benda apapun, tidak perlu memasukkan apapun ke dalam mulut selama kejang. Kayak gitu. Karena justru bisa melukai dan membahayakan pasien. Jadi malah bisa benda asing masuk, aspirasi dan lain-lain. Kemudian tidak perlu menahan gerakannya. Jadi karena kejang itu biasanya singkat 2-3 menit nanti berhenti sendiri. Kok misalkan kita tahan gerakannya nanti malah yang ada luka, trauma. Kayak gitu. Kemudian bisa kok misalkan memang memungkinkan posisinya dibuat miring. Jadi tujuannya supaya kalau misalkan ada liur atau muntah itu bisa keluar, tidak mengganggu jalan napas. Kayak gitu. Dan kalau misalkan memang ini kejangnya sudah 2 menit, 3 menit kok nggak berhenti-berhenti, nah kita siap-siap masukkan obat pertolongan pertama yang kalau misalkan kita punya, misalkan diazepam rektal bisa diberikan. Kayak gitu. Nah, kita observasi sampai kejangnya berhenti, didampingi hingga kembali ke kondisi semula. Semisal dari setelah kejang kok tidak bangun, nah itu sudah harus kita perlu pertolongan. Kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Dokter Ya, Wardah. mungkin dari Dokter Wadah ada tambahan, Dok. Ya, jadi tadi langsung lihat jam dok yang jelas kalau ada pasien kejang Ya, lihat jam karena kita lihat hitung 5 menit dasi atau ya. iya. Jadi satu kita langsung lihat jam kita cocokkan karena kapan kita menghubungi 112 ya. Kalau di Surabaya kan 112 atau Ya. 118 ya. Eh, nah itu kalau dia lebih dari 5 menit kejangnya tidak berhenti atau kesadarannya tidak segera pulih atau setelah kejang dia ada defisit neurologis, misalnya kok jadi nggak bisa ngomong, kok tiba-tiba ada kelemahan satu tubuh dan sebagainya. Nah itu kita sebaiknya hendaknya segera menelpon 112 untuk minta bantuan segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Tadi yang sudah disampaikan Dokter Ersifa sudah lengkap sih. Jadi posisinya kalau pada kasus kejang miring ya dok. Kalau shock kan Oh, diangkat diposisikan ya ya ke posisi kakinya. kepala lebih rendah. Kalau pos orang Ya. dekom lebih tinggi. Nah kalau ini dimiringkan aja. Tujuannya kalau ada isi apa mungkin dia lagi makan atau makan permen terus kejang. Nah itu takutnya tersedak. Nah, aspirasi ini yang lebih bahaya. Jadi dimiringkan. Mungkin ada Dimiringkan. satu lagi tindakan yang bisa dilakukan oleh saksi yang ada di sekitarnya adalah merekam.
merekam ini by video, kan sekarang Oh, handphone semua hampir ada. iya Itu dok. bukan untuk viral ya, bukan untuk di-share ke TikTok atau Iya, ke iya. IG Reel, tapi untuk diinfokan ke dokter nanti begitu Pada nyampe saat, di UGD. hmm, ya, ya, ya. Sehingga, karena biasanya keluarga itu ketika menghadapi pasien kejang sudah tidak bisa berpikir sehat ketika ditanya, matanya melirik kemana, kepalanya noleh kemana, apakah ada lidah tergigit, apakah gerakan tangannya kayak apa. Biasanya, ya wes pokoknya gerak-gerak. Nah itu, padahal deskripsi spesifik itu kita perlukan untuk menentukan terapi maintenance selanjutnya. Atau menentukan ini jenis kejang yang mana, jenis epilepsi yang mana. Karena jenis kejang tertentu obatnya ada spesifiknya tertentu. Itu untuk lebih ke maintenance-nya. Kalau pas kejang mau bentuk apapun obatnya tetap benzodiazepin. Tapi what's next? Untuk selanjutnya ini mau diberi apa? Nah, itu kita perlu deskripsi sedetail itu. Biasanya keluarga itu Hmm, sudah karena udah nggak, panik karena sudah panik udah nggak nggak sempet pikir. Nah, lihat ya dok ya. ya mungkin kalau bagi yang memang keluarga yang atau caregiver yang sudah memang merawat pasien dengan epilepsi atau kejang, maka mungkin sebaiknya memang apa namanya? Ada yang langsung dengan spontan untuk merekam. Biasanya keluarga pasien, ibu biasanya denial, oh, anaknya kejang kok sibuk merekam. Tapi itu informasi yang sangat membantu Sangat bagi berharga kita. ya dok ya. Ya, dan menentukan juga kadang, oh ini true seizure, oh ini pseudo seizure. Itu juga terlihat dari by video itu. Jadi, karena kan itu sudah tidak terulang. Bisa saja ketika nyampe di UGD, pasiennya sudah baik-baik saja, tenang. Kita sudah, semua gejala itu sudah hilang. Jadi berbeda dengan kalau kita terjatuh gitu kan gejala masih ada ya. Ada Hmm, mungkin kalau dokter Linda kulit gitu ya masih ada ruamnya, masih ada. Jadi ya, kita masih bisa meriksa. Tapi ini hanya hitungan menit sudah hilang semua. bilang sama Kita sekali tidak periksa, ada sisa ya dok. ya, kita periksa Nggak ada apa-apanya. semua normal, tidak ada masalah. Jangan-jangan bukan kejang. Nah, video itu adalah sebagai ganti dari saksi mata. Jadi itu adalah bukti, tapi bukan untuk kita share viral, tapi untuk lebih untuk kita menentukan what's next terapinya apa. Baik-baik dok. Jadi tadi mungkin memang langsung lihat durasi ya dok ya. Tapi tadi yang Ya, seperti disampaikan dokter Ersifa dan dokter Warda, nanti kejang itu akan berhenti dengan sendirinya begitu ya dok ya. Tapi kalau sudah lebih dari 5 menit, nah itu kan harus segera dibawa nih dok ke rumah ya, sakit ya dok ya. Atau telepon betul. ke 112 atau 118 Ya. tadi ya. Nah itu sepanjang perjalanan selama masih pasiennya masih kejang terus itu ada nggak dok yang harus dia tadi apa boleh tadi kalau punya ini dok kalau punya obat apa tadi Diazepam benzodiazepin rektal. ya dok ya. Rektal tapi kalau misalkan nggak punya apa dok yang mungkin bisa di anu kan selain tadi mungkin memposisikan posisinya terus kemudian juga membebaskan RW-nya jadi mungkin seperti melonggarkan pakaiannya atau apa gitu ya memang tidak ada obat apa-apa ya dok ya Ya, misalkan ya nggak punya nih oksigenasi itu. Sebagai gantinya oksigenasi aja. oksigenasi. Makanya kan kalau menghubungi 112 atau 118 kan sudah ada fasilitas itu Betul. oksigenasi dan biasanya mereka juga sudah ada diazepam. Jadi benzodiazepin di tas emergensi yang mereka Ya, bawa. jadi itu Dan bisa langsung ya, dikasih ya dok ya. Oke. betul. Mm. Baik, baik, baik. Ya, jadi tadi mungkin mudah-mudahan sudah cukup jelas ya untuk para sejawat semua untuk memberikan edukasi kepada pasien ya untuk terkait tata laksana yang bisa dilakukan. Juga nggak boleh memasukkan ya kalau dulu kan dikasih sendok biar digigit gitu kan biar nggak kelem apa ini gitu ya kegigit lidahnya atau apa. Nah itu ternyata memang sebaiknya tidak dilakukan. Iya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Dr. Febriadi Marhendra. Izin bertanya, dokter, apakah true seizure dapat terjadi karena kelelahan atau paparan cuaca panas? Apakah ada upaya preventif untuk timbulnya kejang di kemudian hari pada penderita epilepsi, meskipun penderita sudah dalam terapi dengan benzodiazepin dari dokter? Ya, mungkin ini lebih ke faktor-faktor atau preventifnya ya, dok Ya, ya. Monggo, siapa yang ingin ya. menjawab dari Dokter Ersifa mungkin? Oke, mungkin saya dulu ya dok. Oh iya, iya, Mungkin silahkan perlu dokter. dibedakan antara penyebab dan pencetus. Jadi Hmm, trigger. Jadi mungkin sama kayak pasien alergi ya. Itu ya, penyebabnya adalah reaksi imun. Kita semua sudah paham. Alergi itu karena reaksi imun. Pencetusnya itu berbeda-beda. Ada yang karena debu, ada yang karena obat. udang, Hmm, ada yang. Nah, apakah udang itu penyebab
dia mengalami ruam itu bukan, dia hanyalah pencetus. Penyebabnya ya tetap reaksi alergi, sama dengan kejang ataupun epilepsi. Penyebabnya adalah ada letupan listrik di otak. Nah, kenapa otaknya tiba-tiba meletup? Nah, itu kan pasti ada pencetusnya. Nah, pencetusnya itu Hmm. bervariasi. Ada yang karena demam, kita kenal dengan kejang demam. Ada yang karena, apakah demam selalu bikin kejang? Kan tidak juga. Apakah Iya, udang selalu bikin alergi? Kan tidak juga. ya. Jadi kalau dia tidak punya reaksi alergi, ya udang akan aman-aman saja bagi tubuhnya. Begitu juga apakah demam selalu bikin kejang? Enggak. Kalau otaknya dia aman, tidak sedang meletup, ya demam tidak akan menyebabkan itu. Jadi pertanyaan ini, apakah kelelahan dan paparan cuaca panas itu sebagai pencetus? Iya, tapi kalau penyebab bukan. Jadi Hmm. bukan berarti semua pasien epilepsi tidak boleh kelelahan. Bukan berarti semua pasien epilepsi tidak boleh kena panas. Boleh kalau kita yakin dulu kira-kira pencetus. Jadi kita nanti akan ada seizure diary di mana kita ngecek biasanya dalam 24 jam sebelum kejang apa yang terjadi. Ada nggak faktor tertentu yang menjadi pencetus? Pencetus itu kayak koreknya. Jadi otak pasien epilepsi itu seperti dia ada gas LPG yang bocor. Apakah selalu meledak? Belum tentu. Selama tidak ada api, dia nggak akan meledak. Itu. Jadi otaknya dia jaringan listrik di situ gampang sekali meledak. Jangan dekat-dekat dengan api. Nah, apinya apa masing-masing? Ada yang karena kurang tidur, ada karena siklus lagi menstruasi, lagi PMS, ada yang karena kelelahan, ada karena cuaca panas, ada yang justru cuaca dingin, ada yang karena makanan tertentu, ada. Jadi itu Hmm. hanya sebagai pencetus. Jadi mungkin harus dibedakan antara Dengan penyebab dan penyebab tadi. pencetus. Ya. Dok, berarti itu memang pencetusnya itu banyak ya, Dok ya? Untuk Banyak, pencetusnya tadi itu. ya. Tiap orang beda-beda. Tiap orang Koreknya beda-beda ya. beda-beda. Mm-mm. Makanya tadi ada seizure diary tadi ya, Dok. Soalnya kan Ya, kalau kalau apa ya biasanya kan kita di kulit kan juga pencetusnya kan mungkin bisa bermacam-macam juga ya, tapi kan memang yang mm, sering itu memang biasanya kan mungkin makanan-makanan seafood seafood, atau ya. tungau debu rumah gitu ya, atau mungkin kacang atau apa gitu ya. Ya, Kalau di seizure sendiri ada nggak, Dok, yang terbanyak atau yang tersering begitu, Dok? kalau pada kasus kejang demam ya febris, panas, Heeh. suhu Itu seringnya pada peningkatan suhu. anak-anak ya, Dok ya? Ya, peningkatan suhu yang mendadak ekstrim, nah itu juga bisa. Kemudian kalau pada dewasa biasanya sleep deprivation, jadi kurang tidur. Itu Oh. pencetus yang tersering. Kelelahan yang sampai terengah-engah, hiperventilasi. Nah, itu karena Hmm. hiperventilasi itu menguras karbon dioksida kita, padahal karbon dioksida itu untuk vasodilatasi, jadi karena terkuras, terjadi vasokonstriksi di otak. Atau Hmm. karena gadget, jadi cahaya yang lep 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 lep. Nah, itu. Jadi dulu ada booming kasus kejang kenal dengan refleks seizure eranya The Simpsons. Jadi banyak anak-anak habis nonton Simpsons tuh kejang karena perubahan cahaya. Nah, itu istilah dengan refleks seizure, perubahan cahaya. Kalau di luar negeri film-film Hollywood kalau kita lihat di depan itu ada disclaimer-nya. Be careful for patient with seizure. Oh, teaser. Itu Karena itu ya, ya, Dok ya. Menjadi film-film itu kita pencetus bisa ya. lihat. Ya, karena perubahan ekstrim cahaya itu juga, ya mau nggak mau kita aja yang orang normal kalau di bioskop gelap, terus tiba-tiba ada perubahan yang ekstrim juga merasa tidak nyaman. Apalagi mereka yang otaknya memang sudah sensitif. Itu beberapa kondisi yang tersering sih bikin jadi pencetus kejangnya. Pencetus ya, Dok ya. Ya, jadi untuk upaya preventifnya itu pastinya meminimalkan Ya, pencetusnya, Dok ya. Kalau kita sudah mengetahui mm-mm. kira-kira apa gitu ya, Dok ya. Ya, Apa itu meskipun sudah dalam terapi kan pastinya pencetus itu tetap bisa mencetuskan ya, Dok ya. ya. Atau Hampir gimana? sama Atau kayak alergi atau asma lah, Dok. Maksudnya sama kita ya. sudah kasih obat alergi, tapi kalau dia sudah dibilang jangan Terpapar makan dengan udang, eh, mm-mm. itu bisa kumat lagi kan Ya, gitu ya. ya itu konsekuensi ditanggung penumpang. Iya, iya. Mungkin dari Dokter Ersifa ada tambahan, Dok, terkait faktor pencetus ini gitu ya. Mungkin kan banyak juga kan pasien ini kenapa ya kok sering kejang atau apa ya. Mungkin tadi disampaikan Dokter Wadah memang ternyata pencetusnya banyak sekali ya gitu. Nah, mungkin dari Dokter Ersifa ada tambahan?
Ya, ini mungkin kalau saya mungkin mengingatkan kembali dok bahwa tidak semua kejang itu epilepsi. Jadi kejang Hmm. itu bisa epilepsi, bisa bukan. Nah, yang membedakan kejang itu epilepsi atau bukan adalah apakah kejangnya itu provoke atau unprovoke. Jadi ada istilah pencetus, penyebab, terus ada satu lagi provokasi. Nah, Oke, provokasi yang ya. dimaksud dengan provokasi ini seperti apa? Jadi provokasi ini kejang yang dia provok adalah kejang yang muncul pada saat ada gangguan akut di sistem saraf pusat, kayak gitu. Jadi bisa Hmm. gangguannya itu bisa berupa kayak misalkan stroke, bisa trauma, kayak gitu, bisa infeksi otak. Nah, itu bisa memprovokasi kejang, kayak gitu. Oh, Nah, oke. jadi tapi kalau misalkan kejangnya terjadi dalam fase akut stroke itu bukan epilepsi, kayak gitu. Jadi itu istilahnya adalah acute symptomatic seizure. Nah, sedangkan Hmm. epilepsi itu dia tidak ada sakit apa-apa, tidak sedang dalam fase akut suatu penyakit. Kalau misalkan kita cek labnya normal, atau mungkin dari CT scan yang nggak ada gangguan yang mungkin aktif, kayak gitu, atau mungkin ada lesi tapi lesi yang lama, tapi dia tetap kejang. Jadi meskipun dia sedang tidak sakit akut, tapi dia tetap kejang. Nah, itu epilepsi. Nah, gitu. Hmm. Nah, apakah em, true seizure bisa terjadi karena kelelahan atau paparan cuaca panas? Nah, kalau misalkan ini pada pasien dengan epilepsi, ini bisa memicu true seizure. Kayak gitu. Jadi kumatnya Pak Kejang pada pasien dengan epilepsi itu bisa karena faktor stres, entah itu stres psikis atau stres fisik. Stres fisik misalnya kelelahan atau mungkin dehidrasi, kepanasan, nah itu juga bisa. Tapi kalau pada pasien yang dia acute symptomatic seizure, ada pasien yang normal, bukan epilepsi, eh, biasanya kelelahan yang biasa atau cuaca panas biasanya tidak sampai menyebabkan dia kejang kayak gitu. Nah, bisa kejang orang yang bukan epilepsi, kayak misalkan kita-kita ini sebenarnya bisa kejang, tapi kalau Bisa misalkan ada kejang juga gangguan ya. yang berat, kalau misalkan Hmm. gangguannya berat, contohnya apa gangguan yang berat? Misalkan yang tadi tuh, lesi akut di otak, misalkan trauma, atau mungkin infeksi otak, atau mungkin stroke itu bisa memprovokasi kejang, atau gangguan metabolik. Misalkan hiperglikemi yang gulanya tinggi banget 450 misalkan itu bisa memprovokasi kejang. Atau hipoglikemi Hmm. nggak sampai 40 itu bisa membuat kejang. Tapi kalau misalkan gulanya teregulasi, kejangnya nggak muncul lagi. Dia nggak perlu minum obat jangka panjang. Jadi Hmm. mungkin Jadi seperti itu, tadi Dok. memang kejang itu belum tentu epilepsi ya dok ya. Tidak semua kejang Kejang itu itu epilepsi lebih ke mungkin. gejala mungkin ya dok ya. Ya, Dan itu betul. mungkin bisa dialami oleh siapapun gitu ya dok ya. Cuman untuk jatuh ke status epilepsi itu mungkin apa namanya ada kriteria yang lain lagi ya dok ya. Maksudnya tadi kan mungkin yang sudah dijelaskan bahwa terjadinya itu memang berulang dan juga tadi mungkin lama gitu ya dok ya. Lebih dari berapa menit tadi itu sudah masuk. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan dan itu juga mungkin juga bisa disebabkan oleh sakit ya dok yang tadi mungkin beberapa penyakit yang mungkin itu bisa menjadi penyebab atau provok tadi ya. Jadi ini memang agak tricky ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Ersifa untuk penjelasannya. Berikutnya pertanyaan dari Anonymous Attendee ini dok. Selamat sore dokter, izin bertanya apakah ada yang dapat dilakukan oleh pasien riwayat epilepsi ketika merasa akan muncul kejang untuk mencegah agar kejangnya tidak terjadi. Ini biasanya pasien yang mungkin sudah epilepsi ya mungkin ini ya. Jadi mungkin dia sudah hafal kalau mau kumat Kejang, itu atau mau kambuh tanda-tandanya. itu dia udah ada sinyal-sinyal gitu ya. Gimana Dokter Wardah? Ya, ya, biasanya kalau ada pertanda sebelum kejang ini tipe epilepsi yang vokal, artinya ada aura, ada Ada pertanda aura. sebelumnya, aura. Hmm. Jadi biasanya Oh. kalau di komunitas pasien-pasien kami itu sudah aura nih seharian ganggu terus. Nah, itu mereka sudah itu sudah menjadi sebuah eh, bentuk komunikasi mereka. Hmm. Artinya ada gejala sebelum kejang. Nah, ini sebenarnya sudah merupakan awal dari kejangnya itu muncul. Nah, apakah bisa dicegah? Bisa. Beberapa, makanya biasanya pasien-pasien yang ada auranya, ada gejala sebelumnya itu saya selalu menyampaikan Anda harus bersyukur karena ada waktu kesempatan untuk menyelamatkan diri. Iya, Artinya kalau dia lagi betul. posisi di tangga, dia lagi Mm-mm. mengendarai mobil, atau dia lagi dekat Bisa api, antisipasi ya dok ya ya.
Ya, dia bisa menepi, dia bisa melakukan sesuatu. Apa yang bisa dilakukan tiap pasien berbeda-beda. Ada yang Hmm. apa namanya? Ada yang dulu mungkin ada salah satu penelitian dengan melakukan pencet dari ibu jari. Jadi intinya adalah mengaktifkan jaras nyeri untuk mengalihkan jaras kejang. Jadi kan Oh. kita punya punya jaras sendiri-sendiri. Jadi Hmm. teralihkan. Apakah harus dengan mencet ibu jari? Itu ada penelitiannya memang dengan melakukan pencet ibu jari. Atau dengan ada pasien lain ya pokoknya dia dengan rangsang nyeri dia. Ada pasien saya itu Dijepit membawa gitu ya, atau jepitan diapain? jemuran, ya Heeh. jepitan jemuran kemana-mana. Jadi kalau dia sudah mulai kerasa dijepitkan karena dia merasa itu cukup nyeri untuk mengalihkan jarasnya itu. Ada Hmm. yang cukup dengan meditasi atau dengan istighfar, dengan dia merasa itu jadi jaras untuk psikisnya, untuk dia melakukan meditasi atau penenangan itu bisa mengurangi. Atau bisa juga dengan musik, dengan apalah, pokoknya tergantung tiap-tiap pasien. Biasanya mereka akan mencoba hal-hal itu. Bagaimana metode yang tepat untuk mencegah ketika terjadi gejala-gejala itu muncul. Itu tiap pasien berbeda-beda. Tapi Hmm. seandainya dia tidak menemukan teknik itu, bisa saja obat yang biasa dikonsumsi segera diminum. Itu juga membantu. Sehingga dengan harapan kejangnya tidak Nggak tidak sampai. batal Oh, muncul. gitu. Jadi langsung Ya, minum obat yang biasa ekstra. diminum gitu ya, Dok, obat kejangnya Langsung itu. ya, makanya biasanya pasien-pasien saya minta untuk membawa obatnya dimanapun. Jadi mungkin di mobilnya ada, di dompetnya ada, di mana. Jadi ketika dia merasakan aura itu muncul, nah itu dia segera mengkonsumsi obatnya Langsung sehingga siap. ya siap sebelumnya. Tapi kalau bisa tanpa obat ya mungkin bisa saja. Mungkin itu. Iya, iya, baik-baik, Dok. Oh, jadi seperti itu ya, Dok ya. Mungkin Ya, ada tambahan dari Dokter Ersifa? Iya dok, jadi memang untuk mencegah kejang berulang pada pasien dengan epilepsi ini mestinya yang utamanya adalah dengan obat, memang obat anti kejang itu kayak gitu. Jadi Hmm. obat-obat kejang ini untuk mensupresi listriknya supaya tidak meletup-letup dan memang perlu diminum rutin Perlu kayak diminum gitu. rutin ya. Iya. Tadi memang yang biasa dipakai yang benzodiazepin ya, Dok ya. Terus kemudian yang phenytoin itu bila apa, Dok, tadi untuk terapi Nah, phenytoin itu? jadi ini beda dok. Jadi kalau misalkan benzodiazepin ini obat yang dipakai untuk menghentikan kejang yang sedang terjadi. Jadi Oke. kenapa benzodiazepin yang dipakai dia itu onset kerjanya cepat, tapi dia durasi kerjanya cuma 20 menit. Jadi kalau misalkan Oh, misalkan pasien dengan epilepsi kan memang penyakitnya adalah kejangnya berulang kan ya. ya. Kita perlu obat yang bekerjanya adalah untuk menekan listrik di otak jangka panjang. Itu nggak bisa dengan diazepam. Dengan Nah, benzodiazepin itu itu ya. itu nggak bisa. Jadi harus dengan obat yang seperti phenytoin, carbamazepin, valproat. Nah, obat-obat yang seperti ini kerjanya apa namanya long acting, jadi lebih panjang. Jadi untuk mencegah kejang berikutnya menggunakan obat-obat yang rumatan gitu, Dok. Hmm. Jadi ini memang untuk yang epilepsi ya, Dok ya. Maksudnya kan karena memang untuk mencegah supaya dia tidak timbul lagi ya, Dok ya. Tapi kalau tadi Ya, benzodiazepin tadi memang hanya untuk kejangnya itu dia karena onsetnya cepat, kemudian tapi durasinya memang cuman pendek ya. Jadi Iya, mungkin hanya cukup untuk itu saja, tapi dia tidak bisa untuk pencegahan kejang berikutnya gitu ya, Dok ya. betul, Dok. Oke, Iya. oke. Ya biasanya nanti apa teman-teman sejawat dokter umum mungkin ya. Kalau di vaskes primer itu boleh mengobatin sampai di mana, Dok? Biasanya kalau yang di dari apa kompetensi dari dokter umum? ya. Status epileptikus kompetensi dokter umum. Jadi Oke. dia harus bisa menghentikan ketika menghadapi pasien kejang di depannya, harus bisa Mm-mm. menghentikan. Kemudian untuk start memulai obat sebenarnya juga boleh. Oh, Jadi oke. ya, karena jujur teman-teman sejak dokter umum ini kan tergantung lokasinya ya. Mm-mm. Apakah mudah untuk segera merujuk? Atau kalau misalnya di pedalaman mau merujuk Sulit. nunggu Mm-mm. pesawat, nunggu Ya, ada kapal, adanya transportasi tiap yang seminggu yang 2 kali, nah sebagainya. Nah itu boleh untuk memulai. Biasanya mm, teman sejawat dokter umum itu sudah kita berikan panduan, tinggal dilihat apakah kejangnya vokal atau general. Kalau kejangnya ada cerita kiri atau kanan, makanya tadi kan deskripsi kepalanya iya. melirik ke kanan, kepalanya noleh ke kiri, tangannya asimetris, pokoknya ada
ketidaksimetrisan kiri kanan atau ada awalan aura itu kejangnya vokal. Maka kalau kejangnya vokal, nah ini lebih untuk terapi maintenance-nya. Jadi kalau kalau pas kejang apapun dia spam. Sudah itu nggak usah mikir. Ya, Apapun bentuknya, apapun penyebabnya, mau epilepsi atau bukan, obatnya ya benzodiazepin. spam. What next? Untuk Ya. maintenance-nya kita lihat. Kalau dia vokal, kita lihat umurnya. Kalau dia umurnya lansia, maka kita punya obat gabapentin. Hmm. Kalau dia dewasa, kita punya karbamazepin. Kalau anak-anak, kita punya oxkarbazepin. Nah, itu tinggal disesuaikan. Jadi ada nanti sudah ada tabel dan itu biasanya sudah kita sosialisasikan Ke ada di teman-teman dokter buku-buku sejawat apa yang terapi. tersedia di fasilitas kesehatan yang ada. Sedangkan kalau kejangnya general, maka boleh diberikan apa misalnya valproat atau phenytoin dan sebagainya. Makanya tadi deskripsi itu lebih untuk what's next, terapi maintenance-nya sambil menunggu dirujuk. Proses perujukan adalah untuk memastikan apakah pasien ini true seizure atau bukan. Karena kita nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan lain. Epilepsi atau bukan. Karena hanya dua sebenarnya kejang itu penyebabnya hanya dua. Epilepsi atau akut Atau symptomatic bukan. seizure. Begitu kita memutuskan orang ini epilepsi, konsekuensinya dia harus minum obat sampai 3 tahun bebas kejang. Kalau yang akut symptomatic seizure hanya sampai penyebabnya teratasi. Misalnya karena hipoglikemi, gulanya sudah normal, ya sudah selesai. Maintenance selesai. Tidak perlu sampai kayak tadi pertanyaan seumur Sampai hidup umur atau hidup. 3 tahun dan sebagainya. Nah, ini yang menentukan apakah ini epilepsi atau tidak adalah dari dokter spesialis saraf. Nanti kalau dokter spesialis saraf sudah mengatakan, oh ya ini epilepsi, maka akan dikembalikan lagi ke teman-teman dokter umum untuk silahkan dilanjutkan sampai 3 tahun Terapi bebas kejang. 3 tahun Ketika bebas. sudah fasenya untuk dihentikan, dikembalikan lagi untuk memastikan apakah benar-benar sudah safe untuk kita menurunkan obatnya atau menghentikan obatnya. Jadi kita sangat perlu bantuan dari teman-teman dokter umum Sejawat dokter untuk umum gitu penanganan ya. pasien. Ya, ada yang namanya istilah rujuk balik ya. Jadi mungkin Hmm. kalau membaca di SKDI sekarang itu kejang, itu ada yang kejang yang pro rujuk balik dan ada yang kejang yang enggak. Artinya kalau dia sudah terkontrol itu rujuk Ya, balik dan rujuk bukan balik. hanya terkontrol, ada obatnya enggak di sana. Ya, Nah ya. itu. Ya, Dan kalau itu enggak bisa ada, lanjut ya dok ya. Bisa lanjut di ya vaskes primernya kan untuk karena tiga pengobatannya. tahun itu juga hal yang berat kalau Sangat. pasien Ya, ya harus walaupun di cover BPJS harus ke kota untuk ngambil obat obat. saja padahal kejangnya baik itu monggo bisa diselesaikan dibereskan di puskesmas. Nanti kalau sudah 3 tahun ini sudah hampir 3 tahun silahkan dirujuk lagi untuk dipastikan tadi dokter Ersiva Udah nyebut bisa EEG stop apa ya. belum ya tadi ya diperiksa Ya, EEG-nya gelombangnya tadi. sudah baik enggak? Oh ya, ini sudah enggak ada efek samping apa? Ya, ini sudah waktunya diturunkan dosisnya. Oh, ini sudah waktunya di stop obatnya. Jadi, kita membantu untuk kapan to start, kapan kita menghentikan dan obat apa yang mungkin sesuai dengan tipenya itu tadi. Nah, itu tadi kendalanya memang obat epilepsi ini tidak semua tersedia mungkin di Di vaskes primer vaskes-vaskes. ya dok. Iya, atau kadang tersedia tapi keberlangsungannya ini Dokter Linda Iya, iya, iya. sudah cocok tiba-tiba kosong Atau produk kosong lama kosong gitu ya dok. distributor. Nah, itu hal-hal yang jadi tantangan bukan hanya teman-teman di Ya, Vaskes 1 tapi kita-kita yang di pusat tersier juga juga mumet sama itu. ya dok. Mm-mm. Iya, iya, baik-baik dok. Nah, nanti itu memang kalau pengobatan untuk terapi maintenance itu nanti juga ada tapering gitu ya dok ya, tapering Ya, off gitu ya. betul. Seperti Nggak kalau boleh langsung stop. kortikosteroid kita Ya, betul. memberikan untuk kasus-kasus kulit gitu kan ada yang pakai steroid lama ya dok. Itu kan biasanya kita lebih dari 3 minggu itu nanti penurunan dosisnya tapering gitu ya. Ya, Sama betul. ini juga gitu ya dok ya. Oke, oke. Baik-baik. Terima kasih, Dokter Wardah. Dari Dokter Ersiva, mungkin ada tambahan, Dok, terkait terapi ini tadi? Sudah cukup lengkap yang disampaikan Dokter Wade, Dok.
Sudah cukup lengkap ya dok. Iya. Ya baik, baik dok. Karena ini saat ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu menunjukkan mungkin kurang 3 menit lagi ya dok. Kita akan sampai di penghujung acara. Mungkin sebelum saya serahkan kembali kepada host, mungkin dari Dokter Wardah dan Dokter Ersifa, mungkin ada closing statement ya dok ya atau take home message untuk para sejawat dokter umum terkait topik kita pada sore hari ini tentang manajemen kejang dan epilepsi di IGD, langkah-langkah krusial bagi dokter umum. Mungkin sebelumnya dokter Ersifa dulu barangkali, silahkan dokter Ersifa, mungkin ada closing statement atau take home message dok untuk teman-teman sejawat dokter umum. Ya, jadi terima kasih Dokter Linda. Jadi memang epilepsi dan kejang ya dok ya. Jadi ini memang kasus yang cukup banyak ditemukan baik itu di populasi kita. Kemudian juga status epileptikus, kegawatan kejang, entah itu status epileptikus atau serial, bangkitan serial itu juga memang cukup sering juga di unit gawat darurat. Jadi memang ini memang butuh apa ya penanganan yang cepat dan tepat. Ini mungkin mengingatkan kembali bahwa yang penting ini sebelum sebelum diazepam adalah airway breathing circulation. Nah, kemudian baru kita prioritasnya adalah menghentikan kejangnya segera dengan obat-obat golongan benzodiazepin. Jangan lupa untuk apa namanya mengevaluasi penyebab. Kemudian jika memang jatuh ke dalam kondisi status atau mungkin serial yang butuh penanganan lebih lanjut bisa dikonsultasikan atau dirujuk. Mungkin itu Dokter Linda mungkin. Baik, baik. Terima kasih dokter Ersifa. Berikutnya dari dokter Wardah, monggo dok. Satu sih dari saya, kejang itu baik penyebabnya epilepsi ataupun non-epilepsi, akut simptomatik seizure adalah karena eh, konslet aliran listrik di otak ya. Jadi problemnya adalah penyebabnya adalah pasti ada gangguan di otak. Ini yang perlu titip teman-teman dokter umum untuk share pada masyarakat sekitar. Karena masih banyak sekali stigma awam yang ini dikaitkan dengan kesurupan. Jadi gejala yang Ya, muncul itu masih dan itu masih banyak saya banyak ya dok temui. ya. Jadi ya, Hmm, sehingga terjadi keterlambatan dalam proses penanganan. berobat. Iya, Tadi iya. saya sampaikan, kejang lebih dari 5 menit aja Ada. konsekuensinya dia akan jadi berulang, jadi epilepsi. Lebih dari 30 menit kerusakannya permanen. Jadi bagaimana kita mau mencapai Indonesia emas dengan Iya. kondisi otak generasi yang demikian. Jadi intinya disampaikan, jadi biasanya akan malu orang untuk datang dengan berobat dengan kejang. Jadi kita sampaikan, kejang bisa terjadi pada siapapun orang yang punya otak. Jadi karena Mm-mm. kan kejadiannya di otak, kita Di pun otak. kita nggak tahu next, misalnya Iya. stroke, ya stroke kan terjadi kerusakan, terus habis itu terjadi kejang bisa, trauma kepala kejang juga bisa, partus kemudian bayinya macet sehingga terjadi ini juga bisa kejang. Jadi bukan penyakit keturunan, bukan juga kesurupan atau gangguan jiwa. Banyak pasien-pasien saya malah dibawanya ke apa namanya menur, jadi atau ke jiwa karena dianggap gerakan-gerakan yang muncul. Jadi kejang itu adalah gangguan di otak. Mungkin itu yang perlu ditekankan dan jangan sampai terlambat untuk dan menyembunyikan kalau memang ada gejala segera diobati karena baik epilepsi ataupun akut simptomatik seizure bisa diobati. Mungkin Bisa itu diobati dulu. ya dok ya. Jadi sebetulnya ini bisa kita cegah, bisa diobati ya dok ya. Jadi supaya kita ini juga apa ya meminimalkan kerusakan otak yang itu nanti juga akibatnya bisa fatal ya dok ya. Jadi harapannya ini memang nanti apa baik sejawat dokter umum maupun masyarakat ya pastinya ya dok ya supaya lebih aware dan lebih apa ya lebih mengenal begitu dok tanda-tanda dan juga penanganan dari kejang ini yang tadi mungkin juga bantuan dari sejawat dokter umum untuk memberikan edukasi yang benar ya dok ya terkait tadi tata laksana. Jadi tadi takutnya Ya, memang dikira kesurupan itu terus nanti akhirnya salah gitu ya, salah penanganan ini juga akan merugikan pasien sayang. begitu ya dok. Yang harusnya nggak Sayang. epilepsi jadi epilepsi karena kejangnya Nah, berulang. nah iya itu, ya betul betul dok. Baik, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 16, mungkin dengan demikian saya akhiri untuk diskusi webinar Dolan kita yang seri ke 122.
pada sore hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Wardah dan juga Dr. Ersifa atas sharing ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan berkah dan juga manfaat untuk para sejawat kita di Vaskes Primer. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Dr. Charles selaku host pada webinar Dolan ID sore hari ini. Silakan Dr. Charles, terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih atas sudah moderasi yang baik. Hari ini luar biasa diskusi ya mengenai manajemen kejang dan epilepsi di IGD. Banyak pertanyaan yang masuk dan sampai sore hari ini sudah ada 150 sampai 770 tadi sudah hadir. Dan kami undang kembali untuk minggu depan seri ke-30 dari acara dolan kita. 123 ya. Iya, Seri 123 betul, tanggal 123 mohon maaf, tanggal 30 Juni. Kami akan mengundang dari Perkumpulan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia. Kita akan dengan topik kesehatan mental di layanan primer, deteksi dini dan pendekatan awal. Moderator saya sendiri dan narasumbernya ada dua, Dr. Nalini Muhdi, spesialis kesehatan jiwa konsultan, dan Dr. Kamila Adam, spesialis kesehatan jiwa. Jadi di waktu yang sama, di hari yang sama, Senin jam 3, kami undang pada seluruh dokter-dokter untuk bisa hadir dan kita akan bahas mengenai kesehatan mental di layanan primer yang mungkin sampai saat ini kita masih belum banyak mendengar. Terima kasih dan kami mohon maaf banyak salah-salah kata dan ucapan pada saat webinar hari ini dan kami undang minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Charles. Terima kasih dokter-dokter. Dr. Ersifa, terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih Dr. Charles.